Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih khususnya kepada Pak Surbakti dan Ibu Ria yang telah mengundang saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada sebagian yang belum mengenal saya, kalau yang sebagian lagi sudah biasa kami bersekutu di Kingdom Family, jadi saya sudah mengenal. Mungkin saya singkat saja karena nanti juga setelah ibadah ada acara perkenalan ya. Jadi nama saya adalah Bambang Hektomo, asli Wong Jowo, Jogja, dan istri saya adalah Rohana Sianipar, Boros Sianipar, pekerjaan sebagai pengacara dan juga dosen. Sedangkan saya sendiri adalah background-nya adalah sarjana teknik geologi, ilmu batuan, mineral, dan saya bekerja lebih banyak di perusahaan tambang batu bara selama hampir 30 tahun. Kemudian tahun 2016 saya sudah pensiun dan akhirnya karena saya memang sudah komitmen untuk melayani di ladang Tuhan, akhirnya saya ambil sekolah S2 Teologi 2017 di STT Jeffrey Jakarta, selesai 2020. Dan inilah modal untuk pelayanan saya sehingga di masa pensiun ini saya fokus pada pelayanan di ladang Tuhan. Itulah sekilas anak saya laki-laki, satu orang usia 25 tahun, sekarang bekerja sebagai pilot di AirAsia Malaysia. Itulah pengenalan singkat dari saya, dan baiklah saya akan coba share screen materi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sit down, Jane. Sit down. Duduk bawah saya. Ya. Anak mama. Anak mama. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya tema bulanan dari Kingdom Family. Jadi kita tiap bulan punya tema. Jadi melaksanakan amanat agung adalah wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam hal ini saya tidak akan membahas panjang lebar amanat agung karena kita sudah paham apa isi amanat agung, yaitu kabarkanlah, pergi, kabarkanlah kabar baik, jadikanlah dia muridmu, dan baptiskah, dan ajarlah sehingga dewasa secara iman. Itulah intinya dari amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sedangkan fokus daripada firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kita harus melaksanakan amanat agung. Kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus melakukan penginjilan? Itulah bahasan yang akan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari. Dan sebagai referensi daripada ayat adalah kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, kemudian 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16, dan 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Tidak akan kita bacakan semua, mungkin saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai dasar dari penyampaian firman kita pada pagi hari, penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kenapa saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, inilah sebenarnya latar belakangnya. Jadi ada pertanyaan, siapa jati diri kita sebagai orang percaya? Dan di sini sudah jelas disampaikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu
keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah jati diri kita. Jadi setelah kita bertobat, kemudian kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah dosa kita telah diputihkan dan kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan, kita telah dikuduskan di hadapan Tuhan, kita telah dipersatukan kembali kepada Tuhan Allah, dan disitulah status kita adalah menjadi bangsa pilihan, menjadi imamat rajani, bagian daripada kerajaan surga, dan menjadi bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan tentunya sebagai orang yang telah diselamatkan, ada kewajiban dari kita secara tulus bahwa kita harus mengabarkan siapa dia, Yesus Juru Selamat itu. Karena kita telah ditolong oleh Yesus Kristus, dikeluarkan dari kegelapan menjadi terang. Itulah sebenarnya jati diri kita. Jadi apabila memang kita sudah menjadi umat Yesus, kita sudah menjadi murid Yesus, kita sudah menjadi hamba, dan kita sudah menjadi bagian dari bangsa pilihan dan kerajaan surga, mau tidak mau kita secara otomatis ingin juga orang lain diselamatkan, sehingga kita perlu memberitakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus selama di dunia ini. Hingga pada akhirnya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang dipertanyakan, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi atau bercerita tentang imannya kepada Yesus pada orang lain? Jadi salah satu jawaban adalah sebab kasih Kristus menguasai kita. Ini kita baca di dalam Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Nanti bisa baca sendiri. Dan saya kira slide firman Tuhan ini sudah saya sampaikan kepada Ibu Rian, bisa dibagikan kalau memang ingin mendapatkannya. Jadi di sini adalah bahwa sebab kasih Kristus menguasai kita. Mungkin kita sendiri belum sungguh-sungguh menguasai orang lain, karena kita mungkin masih belum dewasa secara iman, sehingga kita masih belum maksimal mengasihi orang lain. Tetapi kita sadari bahwa Kristus mengasihi mereka dan mengorbankan dirinya untuk mereka. Ya. Kenapa kita katakan bahwa Yesus itu adalah mengasihi kita sebagai manusia berdosa? Ya, faktanya dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan, mati, yang dikuburkan, turun ke dalam dunia maut, dan akhirnya bangkit dari ketiga. Itu semua adalah untuk proses penebusan di manusia, sehingga siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Kemudian yang kedua, karena kita hidup dalam Kristus, kasih-Nya ada di dalam kita dan akan menggerakkan kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain melalui kita, sehingga semua orang akan ditarik datang dan percaya kepada Yesus. Itulah salah satu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang sama disampaikan juga, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi? Jawabannya adalah sebab kita hidup untuk Yesus Kristus. Itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus 2, 3 ayat 14 sampai 18. Di sini dijelaskan bahwa sebelum menjadi seorang Kristen, kita hidup hanya untuk diri sendiri. Kita hidup bergumulan dosa. Kita hanya mengikuti keinginan daging, keinginan iblis. Tapi setelah kita hidup dalam Kristus, tentunya kita berbeda. Kristus telah mati dan bangkit kembali untuk kita. Dan kita telah menyerahkan diri kepada Dia sebagai Tuhan kita. Sehingga begitu kita sudah diselamatkan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi seharusnya kita ingin hidup bagi Dia dan melakukan kehendak-Nya, yaitu bersaksi kepada yang belum percaya, sehingga pada akhirnya juga mereka merasakan kasih Yesus dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian pertanyaan yang sama, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi? Jawaban lain adalah sebab semua orang memerlukan Yesus. Itu bisa kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Yang isinya demikian, jika kita memandang atau menilai seorang menurut ukuran manusia, ada yang baik,
ada yang tidak baik. Itu kacamata manusia bahwa ada orang yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kebaikan yang kita lakukan tidak menyelamatkan kita. Ya. Kita tetap masih berpimpangan dengan dosa karena tidak ada manusia yang sempurna yang bisa melaksanakan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Hanya manusia Yesus yang bisa sempurna melaksanakan itu. Sehingga kita butuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai keinginan supaya teman-teman, nah ini ciri khas orang yang telah diselamatkan, ada keinginan supaya teman kita, keluarga kita, bahkan seluruh dunia mendapatkan pengalaman seperti kita, yaitu diselamatkan. Hal ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memberitakan kesaktian kita kepada mereka. Kemudian juga pertanyaan yang sama diajukan, apa sebabnya Kristus harus bersaksi? Kita sebagai orang Kristen harus bersaksi, menceritakan tentang imannya, iman kepada Yesus pada orang lain. Jawaban lain menjawab, sebab kita sendiri telah diperdamaikan dengan Allah. Itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18a. Kita yang percaya sudah dibenarkan, selamat dari dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Kita ada di dalam Kristus setelah kita diselamatkan. Kita menjadi ciptaan baru. Apa maksudnya ciptaan baru? Ya, tentunya kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita telah dikuduskan di hadapan Tuhan. Kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan Allah, Allah Bapa kita. Ya. Dan kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Kita menjadi bangsa pilihan. Kita adalah menjadi anak-anak daripada Tuhan. Dan tentunya apa yang dimaksud ciptaan baru, tentunya kalau dulu hidup kita dipimpin oleh kedagingan kita yang berlumuran dosa, tapi sekarang hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang diwakili oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan orang kudus, orang yang dibenarkan. Kemudian pertanyaan yang sama lagi, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi? Di sini jawabannya adalah sebab Allah telah mempercayai tugas ini kepada kita. Itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. Yang summary isinya demikian, kita orang Kristen adalah alat Allah untuk memberitakan kabar Injil dan melayani Dia di dalam dunia ini. Allah ingin agar seisi dunia bertobat dan persekutuan dan bersekutu kembali dengan Dia. Itulah isi hati Allah dan harus kita wujudkan melalui kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, tugas pelayanan kita adalah melayani orang-orang di sekitar kita adalah membawa damai. Janganlah kita menjadi provokator perpecahan. Dan hendaknya hubungan umat Kristen harusnya hubungan yang penuh perdamaian, tidak saling menghakimi, tidak saling sombong membenarkan diri karena mungkin perbedaan dogma atau doktrin. Ini yang sekarang terjadi di gereja-gereja kita. Justru harusnya ada perbedaan dogma doktrin itu kita masih bisa sinergi bekerja sama karena kita ada kesatuan dalam Yesus Kristus. Kita mempunyai tugas sama, yaitu menuntaskan amat agung. Kalau saya lihat saat ini, ya justru ada banyak pertentangan karena perbedaan doktrin. Perbedaan metode baptis saja dipertentangkan. Saling membenarkan, saling menghakimi, saling menyalahkan bahwa itu sesat dan segalanya. Itu yang harusnya tidak terjadi sebagai umat Kristen. Kita harus membawa perdamaian, memberi teladan bahwa kita adalah pembawa damai. Kemudian yang kedua adalah tugas kita adalah memberitakan perdamaian sendiri. Ketika tugas ini dipercaya kepada kita, kalau kita tidak setia dan rajin melaksanakan tugas bakti ini, tidak ada rencana lain yang dipakai Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Karena Allah sendiri ada di surga, kita ada di dunia, dan kita adalah merupakan alat Allah. Kita adalah bagian dari kerajaan surga. Kita harus membawakan damai dan memberitakan damai. Kemudian pertanyaan yang sama, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi?
Jawaban lain adalah sebab Allah bekerja melalui kita. 2 Korintus 5 ayat 20. Kita adalah utusan-utusan Kristus, kita adalah murid Yesus yang harus mengabarkan kabar Injil, yang harus melaksanakan amanat agung. 2, Allah menasihati orang lain melalui kita. Ya, kita dipakai oleh Tuhan sebagai murid Tuhan, sebagai bagian dari kerajaan surga, supaya menghadirkan kerajaan surga itu di bumi ini. Ya, kita harus memberikan pengajaran kepada orang lain supaya mereka pada akhirnya percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan hidup dibenarkan. Bila kita memberitakan kesaksian dan meminta orang lain diperdamaikan dengan Allah, itu bukan kita sendiri yang bersaksi, melainkan Kristus, karena Kristus ada di dalam kita. Tuhan Allah yang ada di dalam kita, karena itu jangan takut dan ragu untuk menjadi utusan Kristus agar orang lain dapat diperdamaikan dengan Allah dan masuk ke dalam persekutuan Kristus bersama kita. Ya, kita lihat, kita baca saja salah satu ayat yang terkait dengan amanat agung, Matius 28 ayat 20. Di situ dikatakan apabila kita melaksanakan amanat agung, maka Tuhan akan beserta kita selama-lamanya. Ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Nah, ini yang sangat ironis ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya gereja-gereja sendiri tidak fokus pada pelaksanaan amanat agung, pada itu adalah perintah utama Yesus Kristus. Dan kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 14, di situ dikatakan bahwa kehadiran Yesus kedua kalinya itu sangat tergantung apakah pengabaran Injil itu sudah disampaikan di seluruh suku bangsa di dunia ini. Hal itu sudah disampaikan, disitulah ada indikasi, disitulah waktunya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi amanat agung itu adalah tugas utama, perintah utama dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sangat ironis saat ini gereja kurang memprioritaskan pekerjaan amanat agung ini. Dan pertanyaan yang sama, apa sebabnya orang Kristen harus bersaksi? Nah, di sini jawabannya adalah sebab seorang hanya dapat dibenarkan di dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Hanya Yesus yang menanggung dosa manusia agar kita diselamatkan. Hanya Yesus juru selamat itu sendiri, tidak ada yang lain. Semoga usaha manusia, semua usaha manusia itu sia-sia. Yang pertama, Yesus dibuat menjadi dosa karena manusia. Yesus hadir di dunia ini karena manusia berdosa dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari belenggu dosa. Yang kedua, supaya kita dibenarkan di dalam dia. Jadi tidak ada pembenaran, tidak ada perdamaian dengan Tuhan Allah melalui Yesus, selain melalui Yesus Kristus. Tidak ada, ya, tidak ada cara lain. Kristus saja yang dapat membenarkan manusia. Kita harus memberitakan kabar itu agar mereka akan mendengar dan mendapatkan keselamatan untuk percaya. Nah, sebagai akhir dari penyampaian firman Tuhan yang singkat ini, yaitu sebagai kesimpulan atau penutupnya, itu saya ambil di dalam Roma 10 ayat 14. Dan ini saya kira rangkaian kronologi pertanyaan yang jelas, kenapa kita harus memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kalimat pertama dari ayat ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya, kita tahu ya, kalau kita lihat ya, saya kira di Indonesia ini karena mayoritas Muslim, kita sering mendengarkan azan maghrib maupun subuh, ya, atau mungkin asar, ya. Itu sebenarnya teriakan mereka itu kasihan ya kalau kita mengerti ya bahasa Arab ya. Mereka teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tunjukkan jalan kebenaran, tunjukkan jalan yang lurus. Nah, jawabannya itu sebenarnya ada Yesus, pada diri Yesus, pada keselamatan Yesus. Nah, jadi teriakan-teriakan azan itu harusnya kita tidak merasa terganggu, tapi kita merasa kasihan. Harusnya kita kabarkan siapa jalan lurus itu.
siapa jalan keselamatan itu. Kemudian pertanyaan kedua, kalimat kedua, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Jadi bagaimana mereka akan percaya kepada Yesus kalau mereka tidak pernah mendengar siapa itu Yesus? Kemudian yang ketiga di sini, pertanyaan ketiga, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi sangat ironis ya, kalau kita sebagai umat Kristen yang telah diselamatkan, tetapi kita tidak mau memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang belum mengenal. Dan inilah tugas kita sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, bahwa kita harus menjadi saksi. Saksi itu tidak hanya dengan ucapan, saksi itu juga menjadi teladan hidup bahwa kita adalah pelaku-pelaku beriman dan kita menunjukkan bahwa kita telah dikasih Yesus, kita telah diselamatkan, dan kita telah diberkati Yesus, dan berkat itu juga harus kita tularkan kepada orang lain yang pada akhirnya dia juga mengenal siapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai kalimat penutup, karena kasih dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi sesama, maka kewajiban orang percaya adalah mengabarkan Injil atau melaksanakan amanat agung. Inilah tugas utama kita. Jadi Yesus sebelum naik ke surga jelas clear instruksinya kepada murid, yaitu pergilah, kabarkan kabar baik, jadikanlah mereka muridku, baptiskanlah dan ajarlah mereka, sehingga mereka pada akhirnya kita semua yang sudah dimuridkan itu pada akhir hidup kita sudah serupa dengan Yesus. Kita dikembalikan seperti semula pada saat kita diciptakan, yaitu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu sebenarnya tujuan akhir kita. Dan benar-benar pada saat kita mengakhiri hidup kita benar-benar sudah benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Kita benar-benar sudah seperti Yesus, sehingga kita layak dibenarkan, dikuduskan, bersekutu dengan Tuhan sebagai orang-orang percaya, sebagai bagian daripada kerajaan surga yang telah diselamatkan. Amin, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa firman pagi hari ini akan menggugah kita kembali. Marilah kita sebagai umat Tuhan harus tidak hanya menerima berkat saja, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka pada akhirnya mengenal siapa Yesus itu, dan pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka pada akhirnya juga diselamatkan seperti kita. Itulah tugas utama kita. Semoga firman yang kami sampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, bagaimana jati diri kita sebagai warga surga, sebagai umat pilihan-Mu yang telah menyaksikan langsung, merasakan langsung akan karya keselamatan-Mu kepada diri kami, sehingga kami merasakan hidup kami sudah berubah menjadi manusia baru, yang hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh lagi kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa kedagingan yang membuat kami berdosa. Kami akhirnya menjadi orang yang tidak mudah jatuh ke dalam dosa, karena ada kekuatan Engkau di dalam diri kami, dan bahkan kami bisa menjadi teladan hidup sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan, sehingga lewat kehidupan kami bisa mencerminkan kasih-Mu dan dirasakan oleh orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya orang di sekitar kami juga mengenal siapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga diselamatkan seperti kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman kami yang indah ini pada pagi hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Yang semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami serahkan